Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning. How are you today? Good morning, Miss. Okay, I'm ya. good. Morning, Miss. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya, bisa bertemu kembali melalui Zoom meeting ini. Senang sekali di perkuliahan pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Amerika, yaitu Mbak Novi Wulandari. Beliau ini adalah dosen dari Arizona State University, tapi jangan disingkat pesan dari beliau karena nanti bisa lain nanti artinya ya. Nah, beliau ini juga sebagai selain pengajar di sana, beliau juga mengajar bahasa Inggris juga di kampus swasta di Indonesia juga. Dan beliau merupakan sahabat saya, sahabat baik saya yang aktif di bidang penulisan, juga beliaunya suka dengan traveling. Kalau teman-teman nanti bisa kepo YouTube-nya beliau, mampir ke YouTube-nya beliau itu, beliau suka traveling kemana-mana, mereview beberapa tempat begitu. Nah, untuk kegiatan pagi ini nanti rekan saya, yaitu Mbak Novi, akan men-share beberapa pengalamannya tentang bagaimana suasananya di Amerika, nanti bagaimana cara mendapat beasiswa. Nah, nanti akan disampaikan oleh Mbak Novi pada pagi hari ini. Nah, tentunya nanti teman-teman bisa bertanya setelah pemaparan ya. Jadi nanti Mbak Novi biar memaparkan dulu. Silahkan nanti teman-teman bisa melalui room chat, bisa ada nama dan NIM, silahkan ditulis untuk pertanyaannya di situ, nanti akan kita diskusikan bersama-sama setelah pemaparan selesai. Nah, Mbak Novi, saya lempar host ke Mbak Novi ya. Boleh, terima kasih Mbak Nita. Oke. Good morning everyone. How are you today? Good morning. Good morning, fine. How are you? I'm fine, Miss. Oh, great. Okay. So, since this is English class, am I supposed to speak in English, Mbak Nita? You can use bilingual, Mbak. Mbak Novi, you can use Okay. bilingual today. Oke, saya mau tanya ke teman-teman nih. Do you want me to speak in English or do you want me to speak in Indonesia? Indonesia, please. Indonesian, Oh, Miss. Indonesia. Nasionalis sekali ya Anda semua ya. Karena Baik, kita cinta selamat- tanah air, Mbak. Mahasiswa saya cinta tanah air, Mbak. Oh, Iya. cinta tanah air. Iya, betul. Saya juga masih lebih cinta Indonesia. Baik, terima kasih sekali Mbak Nita undangannya dan terima kasih sekali teman-teman sudah hadir. Hari ini mohon maaf saya take over kuliahnya Miss Nita ya. Semoga bermanfaat. Jadi selamat pagi dan selamat malam dari Arizona. Sekarang jam 8 malam di kota Tempe. Nah, kota saya itu namanya saya taruh di chat ya. Tulisannya Tempe, teman-teman. Bukan tempe ya. Tapi bacanya Tempe. Jadi saya di kota Tempe, salah satu kota di Arizona State ya. Jadi Arizona itu salah satu state di United States begitu ya ceritanya. Dan saya sudah di sini sejak bulan Desember ya, tapi pulang bulan depan. Jadi saya hanya 5 bulan di sini. Begitu teman-teman. Baik, saya share screen ya. Tapi sebelum saya share screen, saya mau main-main dulu sama Anda sebentar. Ini karena kita di dunia online, ini yang harus
take times ya buat cari link, cari ini, cari itu. Oke teman-teman, saya punya link, silahkan dibuka linknya ya. Kemudian dijawab pertanyaan yang ada di sana ya. Oh oke, sebentar. Bisa ya, bisa dibuka ya linknya ya, teman-teman. Bisa dibuka linknya? Halo? Bisa, Miss, bisa. Bisa ya, oke. Nah, Bisa. saya ada pertanyaan. Karena tema pertemuan hari ini adalah pentingnya bahasa Inggris di era milenial, saya ingin tahu dong pandangan Anda, coba sebutkan tiga kata ya, yang menggambarkan bahasa Inggris itu sebenarnya seperti apa sih dalam pandangan Anda? Coba dituliskan 3 kata. Boleh dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia. Ya, silahkan 3 kata. Ditulis, bisa ditulis di link yang saya berikan. Bisa tidak? Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke. Saya lihat responnya. Kok belum muncul ya? Harusnya sudah muncul responnya. Oke. Oh, ini sudah muncul ya. Saya kasih waktu berapa Mbak Nita? 1 menit ya. 1 menit silahkan sebutkan tiga yang menggambarkan ya bahasa Inggris dalam pandangan Anda. Kayaknya ada emoticon sedih atau senyum atau nangis itu ya, Mbak? Itu laughing out loud, tertawa ya. Oh ya, teman-teman mohon maaf kalau saya kadang berbicaranya agak mix karena selama saya di sini bercampur ya. Jadi kadang-kadangnya bahasa Indonesia full gitu. Tapi ada saja yang membuat jadi mix gitu. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Nanti bisa bilingual juga nggak apa-apa. Bilingual ya, karena ini English class ya, Mbak ya. Silahkan. Oke. Ya, 30 detik lagi, teman-teman. Oke, jadi semakin banyak Anda mengetik kata itu, akan semakin besar ya di sini. Ini Mbak Nita, saya ini host atau masih ada beberapa saya buat yang co-host, Mbak. Masuk. Iya, nggak apa-apa. Masih ada beberapa yang masuk, jadi iya. Kadang saya nggak fokus. Nanti biar saya ini, Mbak, saya kondisikan. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena sinyal dari mahasiswa kami ada yang berbeda-beda. Jadi kadang ada yang keluar masuk. Sama juga di sana. Sama, jadi ini tenang teman-teman, di sini tidak kemudian yang 5G gitu, tidak ya. Kadang-kadang juga lemot ternyata sama ya. aja ya. Sama ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, sudah memberikan responnya. Nah, ini saya mau tahu ya, jadi sebenarnya menurut Anda bahasa Inggris itu seperti apa sih? Dan kita lihat di sini ada beberapa kata yang ukurannya cukup besar ya. Misalnya di sini ada internasional ya. Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional. Karena selain bahasa Inggris banyak juga bahasa lain yang juga merupakan bahasa internasional yang juga
atau bahasa penghubung begitu ya. Bahasa Inggris itu penting. Oh ya. Pentingnya apa? Ada yang bisa pentingnya bahasa Inggris? Karena buat Karena sudah menjadi bahasa internasional, jadi sangat penting untuk mengetahui bahasa Inggris. Apalagi dalam karena komunikasi. apalagi dalam Komunikasi. Oh, oke. Siapa ini yang berbicara? Laurencia. Oh, Laurencia, keren sekali jawaban Anda ya. Oke, pasti orangnya juga keren sekali ya. Baik, kemudian important ya sama ya, bahasa Inggrisnya penting gitu ya. Bahasa Inggris itu bahasa Inggris itu keren. Aduh, siapa ini yang bisa menjelaskan kenapa bahasa Inggris itu keren? Kerennya di mana? karena banyak grammarnya, Miss. Highlight. Oh, jadi kalau semakin banyak grammarnya semakin keren ya. Wah, ini keren ini Miss Nita ya. Biasanya kalau udah grammar pusing ini banyak grammar malah keren. Siapa ini tadi yang bilang banyak grammarnya keren? Namanya siapa? Gina, Miss Gina. Nah, Gina kamu keren sekali ya. Oke, bahasa Inggris itu susah. Aduh, susahnya di mana ini? Karena banyak grammar. Miss. Misalnya dalam pembicaraan, Miss. Dalam pembicaraan apalagi pas logatnya pada bahasa daerah, Miss. Untuk mengubah masih kayak ke daerah. Oke. Mas, ini Mas siap? Abdurrahman. Mas? Oh, Mas Abdurrahman. Mas Abdurrahman, tenanglah ya, tenanglah. Kalau kita berbicara tentang speaking, sebenarnya ketika saya datang ke sini pun begitu ya, di sini banyak sekali orang dari berbagai negara. Saya sudah bertemu orang dari berbagai negara dan tidak kemudian serta-merta saya memahami apa yang mereka bicarakan gitu ya. Jadi mereka berbicara dengan bahasa Inggris dengan logatnya masing-masing gitu ya. Dan ada yang saya paham, ada yang tidak. Jadi sebenarnya the essence of the English language or any other language itu bukan logatnya atau aksennya, tapi lebih ke seberapa jelas Anda bisa menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, begitu ya. Karena sebenarnya accent-nya itu terlalu kaya. Bahkan sesama orang Amerika, saya di South, saya di Selatan, katanya kalau ketemu sama orang yang dari Utara, itu mereka saling nggak paham satu sama lain. Padahal sama-sama bahasa Inggris, tapi aksennya beda, begitu ya. Jadi sebenarnya tidak masalah, begitu ya. Dan bahasa Inggrisnya orang Indonesia itu sebenarnya masih sangat jelas dan bisa dipahami daripada misalnya yang saya temui ada room amazing, ada sweet, misterius gitu. Baik, teman-teman, saya share screen saya yang sebenarnya presentasi saya fokusnya adalah lebih ke pentingnya bahasa Inggris dan slide saya tidak banyak ya, jadi saya inginnya kita lebih sharing gitu ya, jadi saya tidak banyak berbicara, saya hanya berbicara sebenarnya pentingnya bahasa Inggris itu apa sih begitu ya. Kemudian nanti kalau ada teman-teman ada pertanyaan entah seputar bahasa Inggris, entah seputar pengalaman saya di sini, entah seputar beasiswa, silahkan Anda bertanya, tapi mungkin saya tidak bisa menjelaskan semua itu secara detail begitu ya. Oke, baik. Ini foto saya waktu saya makan di salah satu restoran Turki, jadi saya diajak teman saya dari Turki untuk makan. Saya juga kurang tahu ini makanan namanya apa, pokoknya di situ ada nasi, ada ayam, ada sayur, semua komplit di situ ya. Oke, nah sebelum saya mulai saya ada disclaimer ya, kayak film aja ya, ada disclaimer-nya.
Jadi disclaimer saya adalah just because I live here doesn't mean that I've known everything. Ya, hanya karena saya sudah tinggal di Amerika, sudah pergi jauh ke sini, kemudian saya tahu semuanya. It's not like that at all. In this pandemic situation gitu ya. Jadi saya juga terbatas untuk moving around. Jadi saya tidak kemudian bisa tahu semuanya begitu ya. Jadi answer what I know and I'll pass what I don't know. Ini juga part of American culture ya. Jadi kalau Anda ditanya seseorang, kalau Anda tahu, Anda boleh jawab. Kalau Anda tidak tahu atau Anda tidak mau menjawab, itu hak Anda, boleh juga. Just say pass, means I will not answer, begitu ya. However, feel free to ask whatever question you have. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan apapun, tanya saja. Because there is no such silly question. Ya, jadi pertanyaan yang silly question itu pertanyaan seperti stupid question, tidak ada pertanyaan yang stupid gitu ya. Semua pertanyaan itu benar dan boleh gitu ya. Tapi perkara menjawab itu kembali ke yang dijawab atau tidak menjawab begitu ya. Oke. Sebelum saya ke inti presentasi, saya mau kenalan dulu gitu ya. Saya mau kenalan dulu sama Anda. Tadi nama saya sudah dikenalkan oleh Mbak Nita, nama lengkap saya cukup sangat-sangat umum di Indonesia. Anda mungkin bisa ketemu dengan 100 orang dengan nama saya. Nama saya Novi Wulandari. But please call me Miss Novi, don't call me Bu Novi, because I'm not that old. Okay, just Miss Novi or Mbak Novi. That's my age, I'm just 30 years old. Dan saya, teman-teman saya itu bukan berasal dari kota besar, saya bukan berasal dari keluarga dengan status sosial yang tinggi, tidak teman-teman. Saya itu dari kota kecil yang bahkan di peta itu tidak kelihatan ya. Jadi saya berasal dari kota Demak, kalau ada yang pernah mendengar tentang kota ini. Jadi kota ini sejak S1 pindah ke Jakarta untuk melanjutkan. Kemudian sekarang saya tinggal di kota Tempe, begitu ya. Nah, saya lulusan dari sastra Inggris dan sekarang saya juga mengajar di program studi sastra Inggris. Bedanya dulu saya kuliah di Fakultas UGM, lalu sekarang saya di program studi sastra Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Trespati Yogyakarta, kalau teman-teman ada yang tahu. Dan sekarang di Arizona University, saya menjadi bagian dari School of International Letters and Cultures. Nah, teman, singkatan Arizona State University, jangan dibaca versi Indonesia. Tapi kalau Anda mau membaca singkatan, tolong katakan ASU. Ya, so ASU, not ASU, but ASU. Okay. Ini adalah beasiswa yang pernah saya dapatkan selama studi saya. Ada BOP, BPPDN, dan juga sekarang saya ke Amerika melalui Fulbright FLP. Ya, teman-teman ada yang pernah dengar ya beasiswa Fulbright ya, beasiswa yang khusus ke Amerika, begitu ya. Oke. Nah, saya cerita sedikit tentang program saya. Mungkin ada yang tertarik dengan beasiswa, begitu ya. Sebenarnya Fulbright itu beasiswanya banyak, teman-teman. Tidak hanya FLTA. FLTA itu hanya salah satu saja. Nah, FLTA itu apa? FLTA itu Foreign Language Teaching Assistant. Ya, jadi saya menjadi seorang asisten pengajar untuk bahasa asing. Nah, bahasa asing yang saya ajar adalah bahasa Indonesia untuk mahasiswa Indonesia. Dan ketika saya di sini, saya mengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa Amerika. Ya, teman-teman bisa searching di web kalau pengen tahu lebih lanjut tentang program ini. Tugas saya yang utama adalah mengajar bahasa Indonesia kepada mahasiswa Amerika, khususnya di ASU. Kemudian selanjutnya mempromosikan budaya Indonesia kepada masyarakat Amerika. Kemudian mempelajari budaya Amerika
Budaya dan Masyarakat Amerika. Saya juga kuliah, teman-teman. Saya kuliah di ASU, begitu ya. Saya mengambil beberapa kelas. Dan semester ini saya mengambil culture karena saya termasuk pecinta K-pop seperti Miss Nita. Kemudian yang kedua adalah saya mengambil English Language Art, ya. Jadi seperti metode pengajaran bahasa Inggris, begitu ya. Selain itu saya juga mengasisteni profesor saya di ASU untuk mata kuliah yang beliau ajar. Kemudian saya juga exchange cultures atau saling tukar budaya, begitu ya, dengan semua FLTA dari seluruh dunia. Tahun ini ada sekitar 259 FLTA, ya, foreign teaching assistant dari sekitar 50 negara, begitu, teman-teman. Nah, ini beberapa teman saya FLTA dari seluruh dunia, begitu ya. Karena sekarang pandemi semua serba online, teman-teman. Jadi mau itu konferensi, mau itu orientasi, mau itu meeting, semuanya via Zoom, begitu, teman-teman. Oke, nah ini saya saat ini di Arizona State University. Saya juga jarang ke kampus karena semua masih online, begitu ya. Jadi melakukan kerjaan saya di rumah dan saya Oke. Ini beberapa mahasiswa saya untuk kelas bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini terkait dengan materi saya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, bagaimana sih sebenarnya saya bisa sampai di Amerika Serikat. Nah, itu modal saya, teman-teman, percaya tidak percaya, modal saya tuh hanya dua. Modal saya hanya dua. Satu, bahasa Indonesia, karena saya harus mengajar bahasa Indonesia. Dua, bahasa Inggris. Tapi sebenarnya bahasa Inggris itu jauh lebih penting daripada bahasa Indonesia, karena semua tahapan tes beasiswa ini dari awal sampai sekarang itu semuanya menggunakan bahasa Inggris, begitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu menjadi utama hanya ketika saya mengajar saja, begitu. Selain itu bahasa Inggris, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk hal-hal yang lain, begitu ya. Oke, nah ini inti dari presentasi saya hari ini. Hanya ada 2 slide tentang why is English an important language. Ya, oke. Nah, kenapa sih sebenarnya bahasa Inggris itu kok bahasa yang menjadi bahasa yang penting, begitu ya? Tapi saya nggak mau baca sendiri. Ini kan kelas bahasa Inggris ya. Jadi saya mau minta tolong Mbak Anisyah Fira. Are you there? Can you hear me, Mbak Anisyah? Yes. Oke, Mbak Anisyah, please read this out loud for me. I'm sorry, sebentar saya mau mengaktifkan ini dulu. Tolong baca bagian ini, Mbak Anisyah. Okay, Miss. English is the most used and spoken language around the world. Oh, wonderful. You have a very good English. Ya, Mbak Anisyah, kira-kira maksudnya apa ya bagian ini? Bahasa Inggris adalah bahasa yang sering atau banyak digunakan di seluruh dunia, negara, Miss, I don't know. Oh, keren banget. Betul, Mbak. Betul ya. Ayo latihan PD ya. Betul, Mbak Anissa. Ya, jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling banyak digunakan dan spoken. Digunakan secara lisan ya, atau digunakan untuk berbicara gitu ya, di seluruh dunia. Bahasa yang paling banyak digunakan dan paling banyak dituturkan. Nah, ini ya saya mendapat katanya. Digunakan dan dituturkan di seluruh dunia. Oke, sebentar. Saya mau Masyah Amar, please read this for me, this part. Okay, Miss. At least 1 out of 5 people can speak or understand English. Wonderful. Okay, and do you know what it means? Yes.
Do you know what it means? Maksudnya dari at least one out of 5 people. Dari 1 dari 5 orang dapat berbicara bahasa Inggris. Wah, keren sekali. Oh, Miss Nita, mahasiswanya pinter-pinter bahasa Inggrisnya ya. Pinter ya, betul Mas. Terima kasih. Jadi setidaknya 1 dari 5 orang itu pasti bisa bahasa Inggris. Ini 1 dari 5. Anda sekelas bisa semua ya. Berarti bahasa Inggris itu memang banyak digunakan. Begitu ya. Oke, terima kasih. Mbak Aninda, would you read this for me, Mbak Aninda? Yes, Miss. Okay, please. English is the official language of 57 countries around the world. Wonderful. Yes, English. Yeah. If you want to start to learn your pronunciation, so it's not English, but English. Yeah, English is the official language of 57 countries around the world. Yes. Mbak Aninda, what does it mean? Bahasa Inggris itu menjadi bahasa utama di 57 negara di dunia. Wah, hebat sekali. Betul ya, bahasa Inggris itu merupakan bahasa resmi dari 57 negara di dunia. Mbak Siti Roysyah, would you please read this part for me? Yes, Miss. Okay, thank you. Please. You are muted. You are muted, Mbak Siti. You can instantly increase ability to communicate with people from different countries and continents. Yes, wonderful. Okay, and do you know what it means, Mbak Siti? Anda dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dengan orang dari kesulitan. That's not difficult, that's different. Kesulitan itu difficult, ini different. Perbedaan. Perbedaan bahasa dan countries. What is countries? Countries? Countries itu negara, ya. Continents? Continents? Benua. Benua. Oke, terima kasih. Ya, betul ya. Jadi Anda tuh sebenarnya bisa meningkatkan kemampuan untuk komunikasi. Jangan takut untuk berkomunikasi ini loh. Bahasa Inggris itu sudah jadi bahasa resmi dari 57 negara. Jadi tidak ada kata tidak bisa komunikasi, bisa ya, karena orang dari berbagai negara itu pasti punya bahasa Inggris at least sebagai bahasa yang pasti diajarkan di sekolah begitu ya, baik sebagai bahasa resmi, bahasa kedua, bahkan di Amerika pun ada pelajaran bahasa Inggris di sekolah teman-teman, sama seperti bahasa Indonesia begitu ya. Oke, thank you. Next, I want Mbak Indah. Mbak Indah, will you read this for me? Yes, Miss. Okay. English is the language used in business, science, and technology. Yeah, okay, thank you. English is the language used in business, science, and technology. Okay, Mbak Indah, what does it mean? Bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan di bisnis, sains, dan teknologi. Oke, ya betul. Terima kasih. Bahasa Inggris itu bahasa yang digunakan di dunia bisnis, teman-teman. Anda percaya tidak? Anda sekarang online shopping, ya kan? Anda tidak berkata, oh saya mau belanja online, oh saya mau online shopping, gitu ya. Oh saya mau COD-an, apalagi? Saya mau apalagi? COD itu kan cash on delivery, ya, itu juga bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa Inggris itu bahasa bisnis teman-teman begitu ya. Kalau Anda lihat tagline yang ada di mall misalnya ya, sama-sama air putih gitu ya. Katanya kalau air putih gratis, tapi kalau mineral water jadi 10.000 begitu ya. Nah, that's part of business. Science, ilmu pengetahuan ya.
Modul-modul Anda, apakah semuanya berbahasa Indonesia? Buku-buku atau jurnal yang biasanya diminta dosen untuk Anda baca, apakah semua dalam bahasa Indonesia? Yes, Miss. Iya, Miss. Oh yes, oke. Sekali-kali baca yang bahasa Inggris ya, banyak sekali. Oke. Dan kalau Anda nanti ikut konferensi internasional atau seminar internasional misalnya, pasti bahasanya bahasa Inggris, begitu ya. Kemudian teknologi, coba dicek smartphone Anda ya. Kalau yang masih pakai bahasa Indonesia, coba settingannya diganti ke bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi social media dan lain sebagainya, ya ada banyak bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, banyak bahasa. Tetapi kemudian ketika Anda Instagraman misalnya ya, Anda Instagraman, kemudian ada fitur C translation. Nah, C translation itu pasti exchange-nya adalah ke bahasa Inggris. Nah, itu salah satu bentuk dominansi bahasa Inggris yang kemudian merujuk kepada pentingnya bahasa Inggris untuk bisa Anda kuasai. Begitu. Oke. Mas Nur Najmi, would you read this part for me, Mas Nur? Yes, Miss. Okay, please. Learning English will increase your chance to get a job. First, participate in discussion and improve your networking skill. Excellent. Okay, what does it mean, Mas Nur Najmi? Belajar bahasa Inggris dapat meningkatkan kesempatan untuk mendapat pekerjaan, berpartisipasi dalam diskusi, dan meningkatkan skill dalam jaringan. Iya, skill dalam jaringan. Ya betul, terima kasih Mas Nur Najmi ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu pentingnya apa sih? Pentingnya adalah dapat meningkatkan kesempatan Anda nanti di dunia kerja, begitu ya. Ya tidak semua perusahaan kemudian menerapkan atau mewajibkan Anda harus bisa bahasa Inggris, tapi kalau Anda bisa bahasa Inggris itu menjadi nilai plus dan Anda bisa mencari perusahaan yang lebih bagus, begitu ya. Kemudian participate in discussion, ya. Jadi diskusi di dunia sekarang ini tuh luas, teman-teman. Ya, jadi Anda bisa berpartisipasi dalam diskusi internasional, baik yang sifatnya formal maupun informal, begitu ya. Dan juga tentunya improve your networking skill. Jadi networking skill ini semacam kemampuan untuk berkomunikasi, menjalin hubungan, menjalin kerjasama, begitu ya. Yang anak-anak organisasi harusnya punya skill ini, ya. Nah, ini menjadi salah satu skill yang punya nilai jual nantinya. Oke, baik. Selanjutnya, Mbak Diana. Mbak Diana, would you read this for me? Please. Yang mana, Miss? This one? Okay. This one. English helps you increase your education opportunities. Okay, thank you. And what does it mean? Bahasa Inggris membantu kamu meningkatkan pengetahuan tentang opportunities apa? I'm sorry, I don't know. Kesempatan ya, kesempatan dalam bidang pendidikan. Ya, jadi bahasa Inggris itu membantu Anda meningkatkan kesempatan di dunia pendidikan, di bidang pendidikan. Nah, penjelasannya seperti apa, Mbak Nova? Would you read this part for me? Oh, okay, I'll move it. Okay, Miss. Right here. When you learn English, you can attend international school and around the world and become better educated. Number two, you gain access to numerous English resources and increase your knowledge instead of getting lost in translation. Oh, great. Thank you. And what does it mean? The first sentence, the first part, sorry, what does it mean? Ketika Anda belajar bahasa Inggris, Anda dapat menghadiri sekolah internasional di seluruh dunia
dan menjadi terdidik. Oke, jadi ketika Anda belajar bahasa Inggris, Anda punya kesempatan untuk bisa sekolah di luar negeri, ya memang tidak semua sekolah di luar negeri itu kemudian bagus, begitu ya. Tapi kalau Anda punya kesempatan ke luar negeri, walaupun katakanlah level pendidikannya mungkin tidak terlalu bagus, tapi saya yakin akan banyak hal yang bisa Anda pelajari. Jadi tidak hanya tentang kuliahnya atau sekolahnya, tapi di luar itu, ya, di luar itu pasti akan sangat banyak yang bisa Anda pelajari. Jadi Anda menjadi orang yang apa ya, semakin better educated itu semakin terpelajar, begitu ya, dan semakin terbuka tentunya karena Anda punya pengalaman lebih. Mbak Nova, what's the second sentence mean? Anda mendapatkan akses berbagai negara jika belajar bahasa Inggris dan menambah pengetahuan agar tidak tersesat dalam penerjemahan. Oke, baik, thank you so much ya. Jadi dengan apa namanya belajar bahasa Inggris dan Anda bisa misalnya punya kesempatan untuk belajar di luar negeri, maka resources atau sumber-sumber belajar bahasa Inggrisnya itu jadi semakin banyak begitu ya. Apalagi Anda hidup di sini, mau tidak mau Anda harus menggunakan bahasa itu, jadi prakteknya itu jauh lebih banyak dan jauh lebih nyata begitu ya. Dan Anda jadi makin tahu ekspresi-ekspresi atau slang begitu ya, bahasa-bahasa yang tidak baku yang biasa digunakan oleh masyarakat di Amerika misalnya, kalau Anda ke Amerika atau di negara lain, apa namanya lost in translation itu kayak misalnya Anda sekarang terbiasa menerjemahkan word by word atau literal begitu ya, padahal tidak semua ekspresi dalam bahasa Inggris itu kemudian bisa diterjemahkan secara literal. Misalnya how are you itu kan tidak bagaimana kamu gitu ya, tapi apa kabar misalnya ya, atau bagaimana kabarmu gitu ya. Good morning tidak kemudian pagi yang baik begitu ya, tapi good morning itu selamat pagi begitu. Jadi apa namanya dengan Anda langsung di sini itu jadi tahu ekspresi-ekspresi seperti itu. Bahkan misalnya good night, teman-teman, good night itu kan salam perpisahan. Tapi di sini, walaupun kita pisahnya itu siang, kita bisa mengatakan good night. Ya, karena setelah itu kita nggak ketemu lagi. Walaupun kita pisahnya itu masih jam 12 siang atau jam 1 siang, kita bisa bilang good night. Begitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu hanya bisa kita pahami ketika kita hidup di negara itu. Gitu ya. Oke, again. Mbak Meilatu? Mbak Meilatu, okay, please read this part from me. Learning English is easier than learning some other language like German, Chinese, or Arabic. Okay, what does it mean? Thank you. Belajar bahasa Inggris itu lebih mudah daripada belajar bahasa lain seperti Jerman, Cina, dan Arab. Iya, terima kasih. Betul sekali. Ya, jadi bahasa Inggris itu cenderung untuk kita, ya, untuk kita sebagai penutur bahasa Indonesia itu cenderung lebih mudah dipelajari karena di luar sana itu banyak bahasa-bahasa lain yang ternyata lebih sulit untuk dipelajari, teman-teman. Misalnya bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Turki, begitu ya. Itu bahasa-bahasa yang sangat sulit dipelajari. Bahasa Inggris itu secara sinteks, secara tata bahasa, urutan kalimat, gitu ya, urutan kata dalam kalimat itu sebenarnya lebih mudah dipahami. Dan sekarang paparannya lebih banyak ya. Anda buka YouTube, nemu bahasa Inggris, Anda buka Instagram, nemu bahasa Inggris, Anda buka Facebook misalnya ya ketemu bahasa Inggris. Jadi paparannya lebih banyak. Jadi tidak ada alasan untuk belajar bahasa Inggris itu sulit, begitu tidak seperti itu ya.
Baik, selanjutnya Mbak Heti Rahmawati, would you read this part for me? Mbak Heti, can you hear me? Oke. Mas Tio Yes, ma'am. Febrian, can you hear me? Okay, would you read this part for me? Considering that is the most spoken language, the resource that someone can access in order to learn are multiple across the internet. Lanjut, Mas. Nowadays, there are online tutoring to digital application that will help you learn and improve your English. Excellent. Okay, what mengakses atau mempelajari bahasa Inggris itu menjadi sangat banyak sekali begitu ya. Jadi Anda Google itu bisa, Anda pakai Google bisa, Anda pakai YouTube bisa, Anda pakai aplikasi apapun saya yakin sekarang banyak sekali ya Pak, ada Duolingo, ada macam-macam ya, banyak sekali yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Oke, selanjutnya Mas Tio, yang kedua maksudnya apa Mas Tio? Mas Fikram, terima kasih. Mas Tio? Tio tadi Miss yang jawab, Miss. Oh, yang tadi jawab Tio? Oh, oke. Baik, yang kedua? Dan hari ini banyak pilihan dari tutor online dan aplikasi bisa membantu kamu untuk mempelajari bahasa Inggris. Iya, terima kasih. Ini Mas Tio atau Mas Fikram? Mas Tio, Mas. Mas Tio, oke, terima kasih Mas Tio, keren sekali ya. Oke, jadi apalagi di era sekarang ini Anda hidup di zaman yang sudah sangat modern begitu ya. Jadi Anda tuh disuguhkan dengan banyak sekali pilihan teman-teman ya. Jadi jangan bilang nggak ada akses, nggak ada temen, nggak ada ini, nggak ada itu. Anda punya semuanya ya. Jadi di smartphone Anda itu Anda punya semuanya. Jadi Anda punya smartphone itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan cuma buat nonton Lambe Turah ya, tapi buat download aplikasi yang bermanfaat begitu ya. Oke, jadi Anda punya banyak opsi, mulai dari personalized online tutoring itu semacam ruang guru misalnya ya, atau misalnya Anda kuliah sama Miss Nita via Zoom, ini masuk ke personalized online tutoring, sampai digital application yang bisa Anda akses setiap saat 24 jam dalam seminggu begitu ya, yang tentunya bisa membantu Anda meningkatkan kemampuan Anda dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, selanjutnya saya minta tolong sama Mbak Risma. Mbak Risma, are you there? Ini kenapa nggak bisa? Mbak Risma, can you hear me, Mbak Risma? Oke, Mas Angga? Mas Angga Yuda? Can you hear me? Mas Angga? Saya lihat Anda unmuted, bisa dengar saya, Mas Angga? Halo, Mas Angga? Kok saya nggak bisa dengar suaranya Mas Angga ya? Ya, Miss. Nggak apa-apa, Miss. Iya, Mas Abdurrahman, silahkan.
Miss, ya, apa di Amerika itu ada bahasa daerahnya, dan juga selama traveling Miss di berbagai negara, apakah ada budaya kehidupan sosial seperti negara Indonesia, Miss? Thanks. That's a very good question. Ya, pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada bahasa daerah? Bahasa daerahnya bahasa Inggris, Mas. Khususnya di Arizona, karena itu berbatasan dengan Meksiko. Jadi di sini juga masih banyak penutur asli bahasa Spanyol karena Meksiko menggunakan Spanish, ya. Jadi hampir di semua kantor misalnya ya, seperti kantor pajak, bank, atau kantor-kantor yang administratif itu biasanya bilingual. Bilingualnya itu bahasa Inggris dan bahasa Spanish gitu ya. Karena di sini juga masih ada beberapa tempat atau area khusus Native American, suku Indian, suku Navajo gitu-gitu ya. Jadi Native American, bukan Indian India ya, tapi Indian yang native tribe-nya Amerika gitu. Jadi tapi yang saya dengar mereka sebagian besar menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Spanyol itu. Jadi tidak ada bahasa khusus, bahasa daerah khusus gitu tidak ada. Tapi saya di sini punya satu mahasiswa yang belajar bahasa Jawa, teman-teman. Dia salah satu profesor di ASU juga. Jadi beliau bahasa Indonesianya sudah bagus dan ingin belajar bahasa Jawa. Di sini banyak sekali komunitas orang Indonesia yang tersebar di seluruh Arizona, begitu ya. Jadi saya tidak sendiri itu sendiri, tapi sebenarnya orang Indonesia di mana tuh banyak. Di sini tuh banyak kok orang Indonesia kayak gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya apa ya tadi Mas Rahman ya? Saya agak lupa. Yang pertama bahasa daerah, yang kedua? Yang kedua, selama travel di berbagai negara, ada budaya sosial kehidupannya. Menyerupai di Indonesia. Oke, jadi budaya orang Amerika individualis itu betul, Mas. Jadi tidak seperti orang kita ya, yang rame gitu ya, di kampung rame. Ini kalau saya tunjukkan depan rumah saya ini, itu rumahnya bagus-bagus, jalannya luas, tapi tidak ada orang sama sekali gitu ya. Bahkan kucing pun nggak ada gitu ya. Bahkan kecoa pun nggak ada, teman-teman. Jadi benar-benar sepi dan gelap sekali di depan gitu. Dan tidak ada misalnya tukang siomay lewat atau tukang nasi goreng lewat atau tidak ada hal-hal seperti itu, tidak ada tukang sayur lewat, ibu-ibu gosip di luar, itu tidak ada sama sekali, teman-teman. Kemudian misalnya seperti tadi siang saya kumpul bareng sama orang banyak gitu ya, itu tidak pernah ada kita kumpul gosip, teman-teman, seperti yang Anda atau masyarakat Indonesia lakukan pada umumnya ya. Oh, Anda nggak ngegosip, sorry. Orang Indonesia pada umumnya. Jadi kalau ketemu gosip gitu ya, gosipin cowok lah, gosipin tetangga lah, gosipin apalah, tidak ada seperti itu. Jadi obrolan kita tuh seputar pekerjaan, seputar penelitian, seputar pekerjaan, seputar cultural exchange gitu-gitu ya. Jadi selalu ada topik menarik tapi bukan gosip setiap kali saya bertemu dengan orang-orang itu. Jadi misalnya sereceh-recehnya itu yang menurut saya pernah saya alami itu kayak bahas game atau bahas your favorite movie misalnya ya. Tapi kita bahas favorite movie itu seperti deep analysis skripsi, kayak kita bimbingan konsultasi skripsi sama dosen jatuhnya ya. Jadi selalu ada topik-topik serius seperti itu. Jarang sekali yang kita tidak pernah, bukan jarang ya, tidak pernah kita menceritakan gosip gitu. Political views itu juga sangat dihindari, kita bicarain kamu pendukungnya Republik atau Demokrat, itu sangat-sangat dihindari. Jadi
lebih ke pekerjaan, lebih ke penelitian seperti itu teman-teman. Dan di sini yang sama dengan Indonesia, saya tahu Mas, budaya on time ya. Jadi orang sini tidak yang sangat-sangat on time juga kok. Jadi sama seperti kita, misalnya janjian gitu, molor itu sama gitu ya. Tapi memang molornya mungkin tidak di kita, molornya bisa setengah jam, bisa sejam, tidak seperti itu ya. Molornya ya 10 menit, 15 menit seperti itu masih bisa dimaklumi gitu ya. Tapi kalau budaya molor itu ternyata tetap ada community yang kemudian on time seperti gitu. Ada yang bikin Mas Abdurrahman penasaran nggak di maksudnya dari perbedaan yang saya jelaskan ini, mungkin ada aspek yang buat Mas Abdurrahman masih penasaran gitu, ada tidak? Enggak, jelas dan tidak. Masih. Oke, sama-sama. Nanti kalau ada yang penasaran boleh WA saya Mas ya. Oke, ada saya, lagi? Miss, mau bertanya. Boleh, Mas Syah Amar. Ya, nama saya Syah Amar Brawijaya Sirat. NIM-nya 202304056. Pertanyaan saya mengenai cara pembelajarannya gitu, Miss. Kan ada yang bilang bahwa pembelajaran di Indonesia itu tertinggal jauh dari pembelajaran luar negeri gitu, Miss. Terus cara pembelajarannya yang berbeda dari Indonesia dan Amerika itu seperti apa? Gitu? That's a wonderful question, excellent question. I will say Indonesia bagi saya iya jauh, tapi ternyata menarik bagi saya ketika saya mengikuti kelas dengan orang Amerika merasa pendidikan di sini itu tertinggal jauh juga gitu. Jadi mereka merasa sistem pendidikan tidak yang sangat excellent sekali begitu ya. Tapi kalau dalam pandangan pribadi saya, kalau Anda bertanya Mbak Novi, apa perbedaannya emas, kemasan, dan keemasan? Pertanyaannya hanya sederhana seperti itu, ya. Tapi kok kamu, padahal saya tidak pernah nih mengajarkan emas, kemasan, keemasan. Kok kamu tahu ini dari mana? Oh, dia ternyata dari baca cerita tertentu atau dia nonton video tertentu. Jadi mereka setiap datang, bahkan ketika saya tidak memberi PR pada mereka, mereka tuh ternyata sudah menyiapkan bahan untuk bisa ditanyakan. Itu yang saya salut dari mereka. Kemudian apa ya, di sini tuh hubungan antara dosen dan mahasiswa itu tidak yang seperti di Indonesia ya, dosen itu menjadi seseorang yang sangat dihormati, tidak seperti itu ya. Jadi kita lebih friendly karena sebenarnya mahasiswa di sini itu dianggap sebagai seseorang yang profesional juga gitu ya. Jadi jadi diperlakukan profesional gitu ya. Kemudian itu yang sebenarnya coba saya terapkan gitu ya. Jadi don't regard me as God gitu ya. Jadi kayak just regard me as your friend gitu. Kalau ada pertanyaan ya ditanya saja. Karena saya salut ada satu profesor saya yang mengatakan bahwa saya mungkin bagus di bidang ini, tapi di bidang lain saya tidak tahu. Jadi dan mungkin mahasiswa saya adalah orang yang lebih tahu dari itu. Jadi saya mungkin bisa bahasa Inggris, tapi saya tidak tahu manajemen. Jadi ya tidak perlu Anda harus menghormati saya gitu loh, karena Anda punya expert Anda masing-masing seperti itu. Ya kita saling menghormati, tapi tidak kemudian yang seperti overly respected. But that's fine. That's just part of our culture. Ya, jadi itu bagian dari budaya kita. Tapi di sini hubungan mahasiswa dan dosen tidak seperti itu. Ya, jadi kita lebih santai.
kemudian lebih casual gitu ya, karena ya itu kita sama-sama profesional. Intinya seperti itu. Dari sisi resources, dari sisi sumber pembelajaran, perpustakaan di sini sangat komplit sekali. Bahkan ketika Anda tidak bisa menemukan buku atau sumber bacaan tertentu, Anda bisa minta tolong ke librarian-nya, ke petugas perpusnya untuk bantu mencarikan, dan sejauh ini saya tidak menemui kesulitan untuk masalah resources ya, karena sudah lengkap sekali menurut saya gitu. Perbedaannya mungkin di sana. Dan teman-teman sebenarnya hampir semua mahasiswa di sini ya kira-kira 60 atau 70% dari mahasiswa yang di sini itu pasti mereka itu punya part-time job. Mereka itu punya pekerjaan di luar studinya. Ya, jadi karena biaya kuliah di sini itu sangat mahal menurut saya. Jadi mereka selalu punya part-time job, punya side job, dan tapi part-time job atau side job itu tidak jadi alasan kemudian mereka menomorduakan kuliahnya, tidak. Ya, jadi mereka tetap sangat bertanggung jawab terhadap studinya, karena studinya itu juga nantinya yang akan bisa menunjang karir mereka. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Mas Syah Amar, ada aspek tertentu yang mungkin belum terjawab oleh saya? Sudah, Miss. Terima kasih. Oke, sama-sama. Waktunya masih nggak Mbak Nita? Masih ada 15 menit ya sebelum kita tutup. Boleh. Boleh ada penanya lain Mbak Novi di sini? Boleh. Oke, untuk teman-teman yang lain silahkan. Ini di chat ada yang bertanya. Sebentar. Iya. Mbak Indah mau jadi tanya nggak, Mbak Indah? Oh, nggak ada. Oke, ini dari siapa, Mbak? Ini dari Wahyu Triwulan dari antara British accent dan American accent, mana yang lebih sulit dari segi belajar aksennya dan pengucapannya? Ini berarti menurut Mbak Novi ya? I don't even know what accent I have right now. I don't know whether I speak in American accent or British accent. I don't really know. Saya tidak tahu, teman-teman, saya tuh bicara pakai aksen mana. Yang jelas saya belajar bahasa Inggris gitu saja ya. Saya rasa kalau Anda bertanya ke saya, I will say British accent is harder. Karena mereka masih punya ini ya, kayak bahasa Inggris kan asalnya dari mereka, dan mereka punya banyak sejarah tentang Old English ya. Dan mereka masih punya kingdom, masih punya banyak aturan terkait penggunaan bahasanya. Jadi saya rasa secara politis lebih sulit untuk belajar aksen Inggris. Kalau Anda mau tahu perbedaannya, coba nonton Avengers dan juga Harry Potter. Ya, jadi kalau di Amerika Anda mengatakan Harry Potter, kalau di British Anda mengatakan Harry Potter, ya, dengan bunyi yang berbeda gitu. Tapi you can watch those two movies and see the difference. Atau misalnya apa ya, di sini yang sedang keluar filmnya yang terbaru Spider-Man ya masih Avengers. Saya pecinta Avengers, teman-teman. Jadi itu yang paling mudah ya. Anda boleh nonton Avengers sama Lord of the Rings misalnya, atau Harry Potter, atau film Inggris yang lain banyak ya. Nah itu Anda akan lihat perbedaannya di sana. Yang jelas sekali lagi ketika Anda belajar bahasa Inggris, saya rasa jangan fokus ke aksennya dulu, tapi lebih fokus ke seberapa baik penyampaian Anda itu bisa diterima oleh orang lain, gitu ya. Jadi misal ketika Anda bertanya ke Miss Nita pakai bahasa Inggris, Miss Nita tuh paham nggak dengan pertanyaan Anda, itu dulu yang penting gitu. Kalau mau belajar aksen, Australia is part of English Kingdom, I guess. Ya, jadi secara sejarah kan Australia itu negara persemakmuran Inggris. Jadi mungkin saya rasa aksennya lebih ke British gitu ya.
Kalau film Australia apa ya, Miss Nita mungkin tahu, saya kurang tahu film Australia karena sebenarnya yaitu tadi mau di mana saja, bahkan Anda mau ke Inggris pakai aksen Amerika, saya rasa it doesn't matter, it doesn't matter at all. Iya, pada intinya yang penting yang lawan bicaranya paham ya Mbak, begitu. Yes, that's the point. Mau pakai aksen apapun, yang penting paham itu that's enough. Whatever it is, yes. Okay. For me, yes. Yeah. Okay, for the last question, please. Izin, Pertanyaan Miss. terakhir. Nanda, Ya, Mbak Nanda. Okay. Baik, perkenalkan saya Nanda Dwi Budiarti, NPM 202304040. Izin bertanya mengenai grammar, Miss. Kalau saya sendiri kan kalau misalnya tulis atau translate Inggris tuh suka kadang-kadang ragu ini benar nggak ya tata bahasanya gitu. Nah, kalau di Amerika atau di negara berbahasa Inggris itu sendiri, gimana sih kalau ada orang yang asal aja gitu, tapi ngerti apa mereka itu dianggap aneh atau nggak baik dalam berbahasa Inggris begitu? Iya, in the context of speaking, kalau kita berbicara speaking daily conversation, it doesn't matter. Whatever grammar you use, ya, jadi mau grammarnya salah itu it doesn't matter. Kalau itu in daily conversation itu tidak masalah. Yang jadi masalah biasanya itu lebih ke kalau Anda menulis esai atau Anda misalnya berbicara di konteks yang lebih akademis kayak gitu ya. Mungkin salah tidak apa-apa, tapi setidaknya itu inti dari apa yang Anda sampaikan itu tetap tersampaikan dengan baik kepada audiens Anda. Tapi untuk daily conversation, saya setiap hari membuat kesalahan kok grammarnya, dan maksud saya yang saya ajak bicara juga baik-baik saja, tidak pernah komplain, karena selama mereka paham ya sudah, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau Anda sebelum Anda ke sini apalagi apply beasiswa, itu menjadi krusial ya. Jadi waktu saya proses apply beasiswa ini, saya itu ada wawancara ya. Jadi ada wawancara dalam bahasa Inggris. Kemudian saya juga menulis sekitar 3 atau 4 esai dalam bahasa Inggris. Ya, itu sih yang krusial biasanya di tahap tes ya. Tapi kalau Anda sudah hidup di sini sih sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah, betul. Tapi waktu tes, saya biasanya ketika kalau ngomong sehari-hari nggak perlu prepare ya. Tapi kalau misalnya saya mau presentasi di kelas atau mau presentasi di konferensi yang internasional, itu biasanya saya latihan dulu. Jadi meminimalisir kesalahan yang terjadi. Jadi saya tetap latihan dulu, karena bagi saya practice makes perfect ya. Jadi kalau saya nggak latihan ya saya sama seperti Anda, apalagi di sini saya setiap hari paparan bahasa saya itu benar-benar campur-campur teman-teman. Anda di sana mungkin ketemu Miss Nita seminggu sekali begitu ya. Saya di sini ketemu orang Amerika pakai bahasa Inggris, ketemu atau ngajar bahasa Indonesia atau ngobrol sama teman saya Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kadang pakai bahasa Jawa. Saya suka Korea, tiap hari nonton drama Korea kayak Miss Nita. Jadi kadang tuh mau keluar itu belibet. Jadi kalau Anda notice, saya kadang itu seperti tongue twisted ya. Jadi kayak lidah saya itu belibet gitu ya, mau ngomong apa, keluarnya apa. That's because like the language processing inside my head is really complicated. Jadi kadang mau mengeluarkan kata tertentu tuh keluarnya berbeda, something like that. Jadi ya kira-kira seperti itu, teman-teman. But just believe me, Anda dari basicnya dari manajemen. Kalau Anda plus bisa bahasa Inggris, just believe me, it will be very beneficial for you in the future. Ya, jadi akan sangat bermanfaat sekali bagi Anda. Jadi di sini teman-teman yang kuliah, orang Indonesia yang kuliah di sini itu tidak hanya yang dari jurusan bahasa Inggris. Sekarang di kamar sebelah saya ini dari Bali, dia jurusannya itu fisika, teknik begitu ya. Tapi dia pinter bahasa Inggris gitu ya, dan bisa
kuliah jadi lab assistant gitu ya, asisten profesor di sini, dan itu keren sekali gitu ya. Dan Anda juga bisa seperti itu. Anak manajemen kuliah di sini banyak teman-teman, banyak, percayalah ya. Dan kalau mau ke sini Anda bisa pakai Fulbright, Anda bisa pakai LPDP. Setahu saya itu ya untuk ke Amerika. Kalau Anda mau ke UK, Anda bisa pakai Erasmus Mundus, Anda bisa pakai LPDP, Anda bisa pakai chevening gitu ya. Kalau Anda mau ke Australia, Anda bisa pakai AAS, Australian Awards Scholarship. Kalau Anda mau ke LPDP juga bisa ya ke Australia. Jadi kalau mau ke mana? Jerman atau Belanda ya ada DAAD. Jadi banyak sekali lah platform beasiswa, tapi biasanya memang syarat utamanya biasanya itu adalah TOEFL begitu ya, bahasa Inggris, lagi-lagi bahasa Inggris begitu. Jadi kalau TOEFL atau wawancara atau esai itu biasanya memang mau tidak mau kita dituntut yang grammatically correct, kita dituntut yang listening-nya bagus, speaking-nya bagus, reading-nya bagus, reading comprehension atau pemahaman teksnya bagus gitu ya. But that's just part of the test, teman-teman. Kalau Anda sudah hidup di sini, tidak se-strict itu, tapi untuk modal agar bisa hidup di sini ya perjuangannya seperti itu. Ya bagian dari perjuangan lah teman-teman gitu ya. Makanya kalau teman-teman punya mimpi, dipegang kuat-kuat mimpinya, kemudian coba berjuang sedikit lebih keras daripada Anda biasanya. Jadi sedikit lebih keras tuh misalnya ya, kalau dikasih tugas sama Miss Nita jangan ngeluh dulu. Gitu ya. Kalau biasanya dikasih tugas Miss Nita ngeluh. Nah, kalau Anda punya mimpi, dikasih tugas Miss Nita paling tidak jangan ngeluh dulu. Gitu ya. Akan lebih bagus lagi kalau Anda mau membaca. Ya, membaca instruksinya. Akan lebih baik lagi kalau Anda mau memahami instruksinya. Akan lebih baik lagi kalau Anda mau mengerjakan tugasnya. Begitu. Jadi step by step, teman-teman. Tapi at least jangan ngeluh dulu gitu. Ya. Tugas Anda banyak, tapi jangan salah, tugas dosen Anda itu jauh lebih banyak, hanya Anda tidak tahu, ya kan? Anda mengerjakan tugas Anda, kumpul selesai. Dosen Anda satu mengkoreksi Anda 40 atau 50 orang ini takes time, teman-teman. Itu pekerjaan yang banyak ya. Jadi semua punya pekerjaan, semua punya porsinya masing-masing. Jadi jangan mengeluh. Oke? Gitu Mbak Nita kira-kira dari saya. Iya, terima kasih sekali Mbak Novi untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Bisa memberikan perkuliahan di untuk prodi manajemen di Universitas Jenderal Ayani pada pagi hari ini. Nah, pada intinya bahasa Inggris itu sangat penting ya untuk komunikasi, untuk membaca jurnal, untuk menulis esai, dan juga yang paling penting adalah untuk mencari beasiswa yang nantinya akan teman-teman di sini, insya Allah nantinya akan lanjut ke S2, gitu. Ya. Nanti kalau misalnya mahasiswa saya dari Unjani ada masalah ataupun ada pertanyaan terkait beasiswa ataupun apa, mohon berkenan untuk menjawab ya Mbak ya nanti. Berkenan. Iya. Berkenan bisa ya. Jadi via email silahkan atau saya via share lagi. WhatsApp ya. Oke. Oke. Ini nomor telepon saya, tapi saya rasa tidak perlu telepon karena menghabiskan banyak biaya ya. Kalau mau telepon via WhatsApp saja. Saya tidak mengubah nomor WhatsApp saya, masih nomor Indonesia. Jadi feel free to contact me there atau follow saya kalau mau lihat jalan-jalan saya. Oke, itu teman-teman. Oke, untuk yang kata terakhir ada pesan untuk mahasiswa saya? Silakan Mbak Novi. Terima kasih teman-teman semua sudah mau mendengarkan saya hari ini. Kalian bahasa Inggrisnya sudah bagus-bagus ya. Tadi saya tes sedikit beberapa bagus-bagus ternyata ya Mbak, pertanyaannya juga keren-keren. Pokoknya keren lah, kalian pasti bisa. Ingat teman-teman, saya makan nasi, Anda makan nasi, saya bisa, Anda juga pasti bisa. Gitu aja. Oke, semangat ya teman-teman.
Oke, terima kasih Mbak Novi. Mbak Novi berkenan untuk foto dengan mahasiswa saya di sini. Boleh, boleh. Ini berarti kameranya harus dinyalakan dulu ya. Iya, dinyalakan dulu. Ini coba Silahkan saya kameranya. stop record dulu.